Halo semua, di video kali ini kita akan coba melakukan layouting dan juga membuat fungsi dari tambah jawaban. Nah, pertama-tama mungkin di sini kita coba buat dulu di client source bagian view, yaitu detail question. Di sini kita akan tambahkan beberapa komponen yang akan kita buat, yaitu untuk form tambah dari jawabannya. Pertama mungkin ada beberapa hal yang akan kita import, seperti komponen divider, yaitu untuk membeli garis divider, dan kita bisa kasih H1 dengan kelas text XL 3, kemudian text primary sebagai warnanya primary, dan namanya di sini kita buat saja answer. Dan di bawahnya ini kita akan buat yang namanya form answer. Kita akan buat sebuah komponen di dalam sini. Nah, pertama kita buat saja langsung komponennya. Di komponen bagian kita buat folder saja answer. Kemudian di answernya kita buat file form answer.fit. Nah, untuk isiannya kita samakan saja dengan form question, cuman ada beberapa hal yang kita ubah. Kita bisa copy paste ke sini. Nah, selanjutnya beberapa hal yang kita ubah itu mungkin di sini kita bisa tampung formnya dalam sebuah div dengan kelas bg blue 50, kemudian py padding atas bawah 3, px padding kiri kanan juga 3. Formnya kita masukkan ke dalam, cut masuk ke dalam. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa inputan yang tidak perlu kita gunakan, seperti mungkin inputan title. Nah, yang di sini kita ganti modelnya jadi answer. Dan height-nya mungkin 200 pixel saja. Kemudian untuk dropdown-nya kita tidak butuh. Jadi untuk satu inputan saja, yaitu untuk inputan memberikan pertanyaannya. Ini answer your answer, insert your answer. Jadi kita masukkan jawabannya, kita buat placeholder saja dulu. Nah, selanjutnya di sini sudah ada fungsi submit dengan nama handle submit, dan juga sudah menampilkan atau memanggil alarm message-nya untuk menampilkan jika terjadi error. Kemudian di sini ada beberapa hal yang akan kita hapus. Mungkin emit close-nya kita hapus, reload-nya tidak perlu karena kita gunakan nanti untuk mereload halamannya yang detail question. Dan mungkin tadi yang di atas hampir lupa, answer, nama labelnya, dan kita ganti warnanya safety ke success, yaitu warna hijau untuk buttonnya. Dan di sini kita masuk lagi ke script. Kita bisa hapus satu datanya, is update-nya tidak perlu, on mounted-nya juga kayaknya tidak perlu. Nah, untuk question-nya ini kita hapus, kita ganti ke const answer sama dengan ref dengan nilai default 0. Nah, ini untuk alarm validasinya nanti. Nah, clear input-nya berarti cuman answer titik value, kita buat 0 kembali seperti ini. Nah, untuk handle submit-nya berarti kita ganti juga beberapa fungsinya. Contoh mungkin seperti kondisinya kita bisa hapus, tidak perlu ada kondisi, dan kita panggil endpoint-nya. Nah, endpoint-nya nanti itu berdasarkan endpoint answer, dan untuk datanya boleh nanti ambil dari props yang akan kita lempar di detail question. Ini props data question ID, dan metodenya ke post
Kemudian inputannya kita masukkan cuma satu inputan, yaitu answer, di mana nilainya ambil dari answer titik value. Nah, setelah dia melakukan tambah dari jawabannya, nah kita clear inputannya, jadi inputannya akan kosong kembali, answer value-nya. Dan emit close-nya tidak perlu, kita cuma butuh emit reload di sini. Oh ya, dan sini kayaknya kelebihan kurung awal. Kayak gini. Nah, tapi jika terjadi error, kita tampilkan message dari errornya. Nah, untuk kategori ini kita bisa hapus. Karena kita sudah hapus juga tadi drop down-nya yang menampilkan list dari kategorinya. Jadi kita hapus objek kategorinya tadi. Nah, sebenarnya sini sudah terbuat untuk fungsinya dan juga untuk form buat pertanyaannya. Buat jawabannya. Nah, kita bisa masuk di detail question, kita panggil form answer ini yang sudah kita buat. Kita lakukan import dulu. Import form answer component. From kita arahkan add/component, kita arahkan ke fungsinya atau ke template-nya langsung. Jadi masuk komponen, habis itu answer, kemudian slash nama komponennya form answer .fit seperti ini. Kemudian kita tinggal pasang di sini. Nah, selanjutnya kita buat emit dan juga props-nya. Nah, emitnya tadi untuk nge-reload halamannya, berarti add reload sama dengan dia akan jalankan ulang detail question yang ini. Kemudian kita lempar juga yang tadi yang ada di props-nya untuk mengambil nilai dari ID-nya, yaitu data question yang ini. Data question sama dengan kita panggil dengan namanya question data di dalamnya ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita coba cek tampilannya di web browser. Masuk ke terminal, run dev seperti biasa. Oke, sudah jalan. Jalankan di web browser. Kita masuk ke detail pertanyaannya. Nah, di sini akan muncul form untuk memberikan jawaban untuk pertanyaannya ini. Main divider untuk memberikan garis. Nah, selanjutnya kita coba apakah tambah jawabannya ini jalan atau tidak. Kita coba di sini tes jawaban saya. Ini kayaknya dia bakal error kalau kita klik cancel. Oh ya, dia ada error ya. Anda tidak boleh mengakses halaman ini. Jadi kita perlu login dulu. user@mail.com, password 1 sampai 8, login. Kita masuk lagi ke detail pertanyaan tadi. Dan kita coba tambah jawaban untuk pertanyaan yang ini. Kita buat sini jawaban dari user. Kemudian kita coba kirim answer. Oke, ini sudah. Dan dia nge-reload dan nge-hapus answernya langsung. Kita bisa masuk ke dalam database untuk ngecek. Sini kita reload. Nah, sini tampil nilainya. Jawaban dari user. Nah, di video berikutnya kita akan coba tampilkan ini menggunakan list di dalam detail dari questionnya. Nah, tapi sebelum itu, di sini mungkin kita bisa hilangkan menunya ini kalau usernya belum login.
Kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Kita bisa atur di detail question, kita buat kondisi. Kita tampung ke dalam sebuah div. Fungsi yang ada di sini, cut, masuk ke dalam. Kemudian kita bisa panggil fungsi autentifikasinya, import, use outstore, dan kita tinggal daftarkan const outstore sama dengan use outstore, dan kita tinggal buat kondisinya yang ada di sini yang outstore ke sini. If jika outstore-nya nilainya ada current usernya seperti ini. Kita save, kemudian kita cek di web browser. Nah, di sini kita masih dalam keadaan login. Kalau kita logout, kita masuk ke pertanyaan yang tadi. Dan di sini sudah hilang ya, cuman di sini menu answer-nya masih ada. Kita klik lagi, kita masuk ke dalam codingan. Kita belum buat kondisinya. Oh ya, kondisinya bukan di sini tapi di div-nya. Yang ini. Kita coba reload lagi. Nah, ini answer-nya bakal hilang. Dan juga form-nya hilang. Tapi kalau kita lakukan login, kita masuk ke pertanyaan yang tadi. Nah, di sini form untuk buat jawabannya akan tampil lagi. Oke, jadi mungkin sekian sedikit penjelasan untuk layouting dan juga pembuatan form untuk buat jawaban. Di video berikutnya kita akan buat list dari jawaban-jawabannya dari pertanyaan yang ini. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Jangan lupa subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.